Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Iblis menjawab, beri tangguhkanlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah iblis diusir dari surga dan diturunkan ke bumi, juga iblis akan dikutuk sampai hari kiamat. Kemudian iblis meminta tangguh. Iblis minta diberi waktu hingga bisa hidup sampai hari kiamat. Beri tangguh saya maksudnya janganlah saya dan anak cucu saya dimatikan sampai hari kiamat, sehingga saya berkesempatan menggoda Adam dan anak cucunya. Iblis minta hidup panjang umur sampai hari kiamat. Tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan, untuk menggoda anak cucu Adam, untuk menggoda manusia. Saudara-saudara, sekedar untuk dapat mengetahui siapa toh sesungguhnya iblis itu, sampai berani melawan perintah Allah, sampai mengaku sombong, minta dipanjangkan umur. Dalam tafsir As-Sawi ayat 1, dalam tafsir Sawi juz 1 safhah 42 dikatakan, Iblis huwa abul jin. Iblis itu adalah nenek moyang jin. Wasani huwa abu syayatin. Firqatun minal jinni lam yu'min minhum ahadun. Iblis itu termasuk golongan dari jin yang tidak satu pun setan itu beriman. Dalam tafsir Al-Maraghi jilid 1 safhah 53 dijelaskan, walil ulama'i fi haqiqat iblis ra'yani. Ulama dalam menjelaskan hakikat jin itu ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu kana jinniyan. Yang pertama bahwa iblis itu termasuk bagian dari jin. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50 dikatakan, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Pendapat yang kedua, sanihma annahu kana minal malaikati.
Pendapat yang kedua bahwa iblis itu termasuk golongan malaikat. Kenapa ini disampaikan, ini dikatakan, pendapat ini muncul li'anna khitabas sujud kana ma'al malaikah. Karena perintah sujud itu berbarengan dengan perintah kepada malaikat. Perintah sujud kepada iblis itu bersamaan berbarengan dengan perintah sujud kepada malaikat. Wali anna dhahir min hadhil ayah wa amsalihah annahu minhum qala al-Bawi wa warasah. Karena zahir ayat ini bahwa dikatakan bahwa iblis itu termasuk bagian dari malaikat. Demikian kata al-Bawi, dan beliau mengatakan inilah pendapat yang paling sahih. Wa qurrirat qissatu iblis fi sab'ati mawadhi'a. Kisah tentang iblis itu diulang-ulang di 7 tempat, di 7 surah, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Al-Hijr, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, surah Toha, dan surah Shadiq. Demikian disampaikan dalam Tafsir As-Sawi juz 1 ayat 42. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya iblis akan menyesatkan keturunan Nabi Adam. Dalam surah Al-Baqarah 62-63 Allah berfirman yang artinya, dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Tuhan berfirman, pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Iblis akan menghalangi keturunan Nabi Adam dari jalan yang lurus. Dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 disampaikan, Allah berfirman yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka,
dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karena iblis telah ditetapkan sebagai makhluk yang sesat, maka ia akan menghalangi setiap jalan yang dilalui oleh umat manusia dan membujuk pada setiap arah tujuan mereka. Maka mereka yang berhasil lolos dari rayuannya akan menjadi orang yang beruntung, sedangkan mereka yang mengikutinya akan menjadi orang yang merugi. Dengan beberapa cara, setan akan menghalangi, setan akan menggoda umat manusia. Dalam sebuah hadis disampaikan, sesungguhnya setan itu akan menghalangi anak manusia pada setiap jalannya. Setan akan menghalanginya di jalan Islam dan berkata, apakah kamu tetap akan masuk Islam, padahal kamu akan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu. Namun ia tidak terbujuk dan tetap masuk agama Islam. Lalu setan akan menghalanginya di jalan hijrah dengan berkata, apakah kamu tetap akan berhijrah, padahal kamu akan meninggalkan tanah kelahiranmu dan langit yang menaungimu. Sesungguhnya orang yang berhijrah itu seperti kuda yang terikat, tidak bisa berbuat apa-apa, namun ia tidak terbujuk dan tetap berhijrah. Kemudian setan beralih untuk menghalangi di jalan jihad, yaitu jihad dengan taruhkan nyawa dan harta. Setan berkata, apakah kamu tetap akan berjihad, padahal konsekuensinya kamu akan terbunuh, istrinya akan dinikahi oleh orang lain, dan hartamu akan dibagi-bagikan. Namun ia tidak terbujuk dan tetap berjihad. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang melakukan hal itu maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam surga. Apabila ia terbunuh maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam surga. Apabila ia tenggelam maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam surga. Apabila ia terinjak oleh hewan tunggangan, maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam surga. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari konten itu dapat dipahami bahwa iblis akan selalu menggoda, akan selalu menyesatkan anak Adam, umat manusia, dengan berbagai cara. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan seterusnya. Orang yang kaya akan digoda melalui harta kekayaannya. Orang yang ganteng akan digoda melalui kegantengannya. Orang yang jelek akan digoda melalui kejelekannya. Orang yang miskin akan digoda melalui kemiskinannya. Orang yang besar akan digoda melalui besarnya. Orang yang kecil akan digoda melalui kecilnya itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu,
bersama-sama mari kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mohon pertolongan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Juga kita berusaha mencoba untuk membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Juga barangkali kita sering-sering membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan juga bisa dengan bacaan-bacaan yang lain agar kita tidak digoda oleh iblis, agar kita tidak disesatkan oleh iblis. Kita selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf segala kekurangan, segala kesalahan. Yang kurang mohon untuk disempurnakan. Yang salah mohon dibetulkan, dan saya mohon kepada Allah SWT untuk dapat dimaafkan. Akhirnya Allahumma fiqil aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.